Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 17 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Allah bangkit membelamu. Allah bangkit membelamu. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 68 ayat yang kedua. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa kami memiliki Allah Sang Pelindung, Allah Sang Pemberi Kekuatan, dan Allah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kami menghadapi kesulitan, tekanan, sesulit apapun. Tuhan hadir dan Tuhan bangkit buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah bangkit membelamu. Siapa tipikal orang yang akan dibela Tuhan? Siapa tipikal orang yang akan dibela Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan agar kita bisa memilah mana sesungguhnya adalah bagian daripada kesalahan, kemudian kita merasa benar, atau memang kita menjalani kehidupan dalam kebenaran sementara orang-orang yang salah, orang-orang yang berniat jahat yang Alkitab katakan sebagai musuh-musuhnya Tuhan, bukan musuhnya setiap kehidupan sahabat seperjalanan, maka Allah akan bangkit untuk membela setiap kita semua. Sahabat seperjalanan, apa bedanya musuh-musuh kita dan musuhnya Tuhan? Dalam firman Tuhan, Mazmur 68 ayat yang kedua, Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri daripada hadapannya. Sahabat seperjalanan, kalau kita memiliki musuh, kalau kita memiliki orang yang tidak menyukai kita, kalau kita memiliki orang-orang yang menekan kita, maka kita perlu menyimak dalam-dalam apa yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang itu memusuhi atau tidak menyukai. Maka sahabat seperjalanan ini dibutuhkan klarifikasi kalau bersangkut paut dengan musuh-musuh kita. Dalam pengalaman saya melayani sebagai seorang hamba Tuhan, banyak bertemu dengan orang-orang yang datang kemudian konseling, lalu dia menjelaskan bahwa dia sebagai korban, dia menjelaskan dia sebagai orang yang dizolimi, dia menjelaskan sebagai orang yang dirugikan. Sewaktu mendengar sepihak, maka seakan-akan apa yang diceritakannya adalah sebuah kebenaran. Betapa kasihannya orang ini dan betapa jahatnya orang yang melakukan serangan demi serangan. Namun sahabat seperjalanan, setelah dipertemukan dengan orang, di cross check dengan orang yang bersangkutan, ternyata sahabat seperjalanan dua-duanya punya kesalahan masing-masing. Dan dua-duanya mencari pembelaan untuk dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan musuh-musuhnya kita atau musuh-musuhnya manusia. Setiap keributan, setiap persoalan seringkali diperhadapkan kepada ada sumbangsih kedua belah pihak yang membuat kemudian kejahatan bisa timbul, ancaman bisa timbul, saling merugikan bisa timbul. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu tua yang kemudian seakan-akan direndahkan, tidak diurus, tidak diperhatikan, dan anak-anaknya menjauhi sang ibu ini. Maka dalam pikiran awam, tatkala mendengarkan cerita sang ibu ini, maka kita akan menilai betapa anak-anaknya ini adalah tidak tahu berterima kasih. Betapa anak-anaknya ini adalah mengabaikan, membuang orang tua di masa tuanya. Sementara orang tua ini sudah memberikan semua yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu adalah pikiran sepihak. Namun setelah mendengar daripada anak-anaknya, rupanya ada alasan yang menyebabkan anak-anaknya kemudian tidak mengurus orang tuanya. Yang pertama adalah ketidakadilan. Karena anak-anaknya ini diperlakukan tidak adil, sementara ibunya dia memiliki anak kesayangan. Dan anak kesayangan dicintai sedemikian rupa, dilimpahi oleh kasih sayang, diberikan kecukupan bahkan yang berlebihan, sehingga merusak anak-anaknya. Anak yang dikasihi dan menjadi anak emas itu menjadi tidak tahu diri, sementara anak-anak yang lain sebagai saudara sekandungnya semuanya mengalami kepahitan dengan perlakuan ibunya ini.
Sahabat seperjalanan, ini yang disebut dengan bisa saja musuh-musuh kita itu adalah musuh yang diciptakan oleh perbuatan dan tingkah laku hidup kita yang tidak bijaksana. Sehingga sahabat seperjalanan, sebelum kita meminta Tuhan membela kita, maka kita perlu bertanya, benarkah ini musuhnya Tuhan atau musuh-musuhnya kita? Kalau dalam Alkitab yang disebut dengan musuh-musuhnya Tuhan, kemudian Allah bangkit dan dikatakan dalam firman Tuhan membuat musuh-musuhnya Tuhan terserak. Ini adalah benar-benar sebuah perlakuan yang terjadi kepada hidup sahabat seperjalanan. Engkau sudah benar hidupmu, engkau sudah lurus, engkau sudah hidup menurut jalannya Tuhan, namun engkau memang ditekan. Jadi ada 100% kesalahan daripada pihak-pihak orang-orang yang merugikan engkau. Maka kelompok ini bisa dimasukkan sebagai kelompok musuh-musuhnya Tuhan, bukan musuh-musuhnya kita. Sahabat seperjalanan, kalau itu terjadi dalam kehidupan sahabat seperjalanan, ingatlah, kalau itu adalah benar musuh-musuhnya Tuhan dan engkau sebagai pihak yang dirugikan, engkau sebagai pihak yang diancam, engkau sebagai pihak yang ketakutan menghadapi semuanya, maka janji Tuhan berjanji, Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, bisa ada yang baik tetap hidupnya baik, tapi ada juga yang memang tidak hanya tidak mempercayai Tuhan, tapi dia berbuat dosa, melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Baik dia itu orang yang percaya kepada Kristus ataupun yang tidak, dia melawan Tuhan. Orang-orang yang melawan Tuhan tidak sedang berhadapan dengan dirimu, tidak sedang berhadapan dengan sahabat seperjalanan, namun sedang berhadapan dengan Tuhan, Sang Pencipta Halik langit dan bumi, yang memiliki kedaulatan sebagai hakim, sebagai penegak kebenaran di atas segala-galanya. Maka dalam kondisi itulah sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan, Allah akan bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Bagaimana sikap kita sahabat seperjalanan? Jangan terlalu cepat bahwa orang yang berbuat buruk kepada kita itu adalah musuhnya Tuhan. Jangan-jangan itu adalah musuh kita, musuh sahabat seperjalanan. Dan permusuhan yang terjadi itu karena sumbangsi kedua belah pihak. Kita sangat mengingat orang itu merugikan, menyakiti kita. Namun sahabat seperjalanan, coba ingat-ingat kembali. Jangan-jangan kita pun berbagian untuk menyakiti mereka dengan tingkah laku dan sikap kita. Namun kita tidak sadari. Karena itulah sifat manusia. Kalau merugikan orang lain, dia cepat lupa. Tapi kalau kita dirugikan, disakiti orang lain, kita ingat sampai kapanpun juga. Biarlah kita boleh memilah. Kalau itu adalah kesalahan kita, maka perbaikilah. Kalau itu adalah kita yang memang dirugikan, maka Tuhan akan bangkit membelamu. Sahabat seperjalanan, percayalah, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Mazmur 68 ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Biarlah kami bisa membedakan mana musuh-musuhnya setiap kami masing-masing, dan mana musuh-musuhnya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang bijaksana. Jangan terlalu cepat menilai orang lain. Belajarlah menilai diri sendiri. Kalau engkau dalam keadaan terpuruk, tertekan, terancam, ingatlah Allah yang bangkit untuk membelamu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.